Lagi gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman sebelum kita ngomongin band pick ya. Yes. Jangan lupa juga bakal masih ada Ramadan Bootcamp ya guys ya. Jadi jangan lupa ketupatnya diambil, ketupatnya diklaim, setiap minggu bakal ada dapat hadiah ketupat. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau dapetin skin Liliana gratis ya, karena ada Springtime Breeze. Jangan lupa juga buat dimainin eventnya Cooking with Liliana, itu juga berhubungan dengan event Ramadan di tab Ramadan yang ada namanya Expedition. Jadi AOV Bootcamp ya guys ya, kalian pakai AOV Bootcamp. Jangan lupa juga login sama circle kalian tiap hari biar dapetin THR draw. Siapa tahu bisa dapat PS5, iPhone, Banyak segala banget. macam gitu-gitu, voucher ya kan, banyak banget. Teman saya kemarin dapat seneng jaket AOV. Jaket AOV. Gokil sih, itu Oh eksklusif iya. banget. Oh iya. Bener-bener nggak dikeluarin banyak. Enggak banyak-banyak. Saya Jadi juga cuman mau gitu kan. orang-orang tertentu doang itu Iya. yang dapat hoki Saya banget juga menurut pengen saya. gitu Iya, kan. saya juga pengen soalnya. Tidak dapat soalnya saya jaket AOV. Tolong. Oke, masuk ke dalam band and pick ya. Yep. Dimana udah ada satu Zip dan juga Florentino yang bakal coba di-ban sama Angel karena jadi tadi juga udah ngerasain gitu kan Florentino takutnya dibalikin, Ya takutnya. makanya, soalnya ini si Wanzi kalau dikasih Floren, wah bergoyang-goyang juga bos kehidupan ini kan. Iya, makanya bahaya juga Gila. kan. Nah, nanti bentar lagi udah kayak live di TikTok bisa joget-joget gitu kan. Iya. Memang ini banyak yang komen juga nih berkat Aldi Sama pastinya ya. Aldi Sama. Kenapa jadi Aldi Sama? Aduh, diamku menonton anim, bergerakku menjadi pro player. Gokil. Keren. Yang itu keren. Yang itu keren. Oke ya, udah ada Superman dan juga Airi kali ini yang bakal coba di band. Mina menjadi pick pertama dan cukup kuat juga, fleksibel untuk kali ini, bisa taruh di ABS, bisa taruh di arah DS juga ya. Ini first pick Mina menurut gua satu pilihan yang tepat juga. Kenapa? Karena sekarang semua lawannya Mina ini sekarang di DS tuh udah ke counter sama Mina. Lu mau pakai siapa? Pakai Omen, ke counter sama Mina. Lu mau pakai siapa? Roxy, ke counter sama Mina. Lu mau pakai Lubu, tadi Lubu udah dipakai, udah gak bisa dipakai lagi. Nggak bisa. Iya kan, makanya kan. Udah. Jadi Nafsu banget bang. maaf nih. Jadi sekarang Mina first pick, pinter, pick yang bagus banget, Mamang Aldi, love you. Nah, Parah, ini pick yang bagus banget karena hero-hero DS sekarang udah mulai udah ke counter sama Mina. Dan sekarang kita lagi lihat nih, kayaknya saya mulai kebingungan mereka mau pick apa. Oh, rupanya masih ada Thor. Iya bener, Thor TV. Oke, nice job. Ini combo favorit gue ya. Ini gue kalau lagi live gue pakai mereka auto win sih. Iya bahaya banget masalahnya. Ini Thor TV. Ini Thornya bakal di babysit, tiba-tiba pesugihan aja gitu kan. Tiba-tiba nanti menit kelima udah sakit banget. Iya. Auto-tag-nya satu bar kok bisa? Ini ada acer begini ya kan? Bener. Auto-tag kok satu bar kok bisa gitu kan? Kacau. Astaga. Tapi oke, Thor TV nice banget. Bener-bener dia udah nggak apa-apa. Kita pinggirin aja dulu DS-nya. Walaupun sekarang warrior juga dari tadi udah banyak yang pakai dan banyak yang di ban. Tapi sepertinya saya masih nggak takut buat mereka pakai. Nggak apa-apa. Gua sekarang masih bisa pakai Thor TV dan kita lihat nanti side-nya bakal kayak apa. Ya kan laner bakal kayak apa. Dan rupanya Ark kita lihat mengambil mengambil pick-pickan save mereka aja. Ini bener-bener cover choice juga buat Kiseki, Lorion udah enak banget ya kan. Habis itu juga Haki-Haki memang signature-nya selain Lindis kemarin, signature-nya menurut gue sekarang Ryoma juga menjadi signature Haki-Haki. Karena Haki-Haki bener-bener kalau pakai Ryoma dari kemarin-kemarin kita lihat, wah bantai-bantai bos kalau Ryoma jungle. Iya makanya ya, mungkin ada kemungkinan dipakai untuk ke arah Ryoma juga. Betul. Coba bermain agresif, ngejar di early-nya ke arah Betul, Thorn ya kan, betul. supaya bisa mengganggu setidaknya pergerakannya. Jangan sampai tiba-tiba pesugihan dulu nih. Betul. Yang penting bisa kita cut dulu minimal satu atau beberapa monster jungle-nya. Yep. Kemudian coba bertahan sampai ke arah mid game, tunggu Lorionnya sakit juga, jadi bisa dibalikin dari arah Thorn-nya mungkin ya. Betul. Dan ini juga Mina, Lorion, Ryoma ini adalah 3 pick yang bisa agresif banget ke Thor Timi. Karena Thor Timi kan mereka butuh scaling. Dan juga kita tahu Timi itu benar-benar support yang gak tanky. Walaupun dia lebih ngebro gitu ya. Walaupun dia bisa bikin timnya hidup lagi, tapi ya dia nggak tanky. Kalau misalnya dia bisa di burst dan misalnya bahkan ditungguin Bingebro-nya, kan kadang-kadang ada tuh kemarin kita lihat Bingebro-nya ditungguin dulu sampai expire baru di burst balik kan. Iya. Nah ini bisa banget. Dan rupanya masih menyeramkan ya. Yes, dan udah ada satu Elanor juga kali ini yang bakal coba di ban. Kalau kita perhatikan teman-teman dari Arases yang nggak mau dikasih karena memang terlalu berbahaya, lincah banget, takutnya nanti malah jadi blunder juga. Karena kalau kita perhatikan ini yang bisa masuk cuma TV doang ya. Betul. Tiput. Roxy juga bisa sih ya. Roxy. Tapi terlalu ini nggak sih bergantung dengan satu sprintnya nggak sih? Iya, jadi kayak kalau misal komposisi buat 3 di awal ses ya, itu Roxy-nya yang masuk,
Timinya itu cuma bener-bener ngumpulin CC-nya aja. Jadi Kid itu bener-bener nungguin CC-nya buat jalan. Habis itu di tank sama Roxy, ya kan, damage-nya. Nah baru Thor-nya tinggal party-party dari belakang kan, pukul-pukul gitu kan. Iya, ngedapetin free ya. Yap, dan rupanya kita lihat ada band juga Kira dari tim Art. Mungkin kalau gue lihat sih gini, dua-duanya sekarang mereka tuh mau main aman. Maksudnya gini, mereka tuh mau di dalam pikiran mereka tuh cuma mau ngelok. Oke, gue mau dari Ark tuh udah tahu kalau misalnya Thor-nya jungler, gue mau Thor-nya yang jadi jungler. Jadi makanya lu udah ban Kira aja. Jadi Thor-nya ini udah gak punya pilihan lain, ya udah Thor-nya dijadiin jungler. Dengan Thor-nya dijadiin jungler, gameplaynya bisa di counter sama Ark. Betul. Tapi sebaliknya, Ses juga begitu. Sama. Karena dia nge-ban Elandor. Jadi Elandor itu udah ketahuan, oh gue mau Elandor, gue mau Ryomanya yang jungler. Jadi kita bisa tahu nih counter gameplaynya gimana gitu kan. Iya, mereka saling counter juga dan ini bakal jadi menarik. Satu kira keras bakal coba di ban untuk gabungan Kara late game memang terlalu mengerikan dari seorang Yep. Tapi dari arah Ses kali ini pick yang keempat udah tinggal mungkin ke arah midnya atau ke arah Abyssalnya. Menarik sih, Killgrowth WW ya. Killgrowth kalau kaya memang Minar, Yoma ya ke counter sama Killgrowth. Jadi masuk akal juga dan juga di patch yang sekarang ini memang Killgrowth bisa jadi jungle nih, Bay. Sekarang Killgrowth udah mulai viable lagi, udah mulai di-pick lagi sebagai jungler. Dan rupanya malah Ses ini ngebalas picknya dengan Errol. Yang sekarang Errol ini udah mulai bingung lagi nih, Errol kira-kira bakal ditaruh di mana? Karena kan seperti yang tadi kita lihat Harziwan tadi sempat mainin Errol jungler kan. Yes. Dan sebenarnya Errol jungler di patch ini itu kuat dan kepake. Kemarin di Pro Play juga di RPL di GCS juga udah mulai kepake ini Errol. Tapi gue belum lihat orang yang make Errolnya jago banget. Iya. Kayak gitu. Belum terlalu kelihatan lah betul, ya. betul. Apalagi Belum maksudnya buat di kelihatan ASL ini juga. Karena kan bener-bener Errol nih udah keluar lama banget, tapi baru-baru ini di buff. Baru-baru ini mulai kelihatan pakaiannya kayak gimana. Hah? Wow, serius nih. Wow, oke, rupanya malah mereka membohongi pick lagi ya. Gue kirain tadi dipastiin Ryomanya, ternyata Ses lupa kalau misalnya haki-haki ada Lindis. Enggak, gue mikirnya tuh udah kayak Ryoma taruh di jungle, ya kan? Nanti mungkin di bawahnya tuh ada Gilder sama Elsu. Iya, Karena cocok buat numbangin yang belakang-belakang, main belakang kayak Roxy yang terlalu ngedeket kan. Bisa, Violet juga bisa ini ya kan. Tapi ternyata dikeluarin lagi satu hero yang agresif juga dari Berani banget sih. Wah, gila. Ini Gila. bakal ngadu pesugihan aja sih. Iya, ini Lindis dan juga Thornya ya. Yap, kita lihat apakah Lindis sendiri bisa lawan Thorn ini ya. Dan ini kita lihat, oh bener aja Thornya bahkan sekarang jadi jungler. Oke, Thornya jadi jungler ya kan, supportnya Timmy. Gimana? Tadi dulu. Hah? Thornya berarti bakal Thor mid. Wow. Karena kelihatan Lindisnya janggal. Mungkin dari arah Thornya respect aja. GG, picknya GG banget. Gila, ini mereka tuh udah saling bertarung pada saat ban and pick. Demen banget gak sih lu liat kayak gini? Nektar support, padahal patch baru masih agak susah, tapi kayaknya Movers udah bisa pakai. Zero langsung pakai Mina di DS. Ryoma udah masuk Abyssal. Ini udah wah menarik. Ayo cepetan match. Gue mau lihat Thorn Timmy mid ini gimana coba jalannya. Karena gue belum tahu nih. Gue belum pernah lihat nih kalau Thorn mid sama Timmy itu belum pernah lihat pemakaiannya gimana. Dan rupanya Wanzi decide untuk pakai Hayate ya kan. Errolnya langsung jungler. Dan Roxy-nya dipakai kayaknya buat bener-bener tankin semua fight-nya aja kalau udah kayak gitu. Iya, semua DPS bakal lari ke arah Roxy. Nanti bakal mungkin di follow up juga sama seorang Errol-nya juga gitu kan, menggunakan Demon Claw. Jadi bergantian dia damage-nya. Cuman yang menarik memang ada Thorn Dieramid berserta seorang Timmy juga yang nantinya mungkin itu bakal memperlambat juga pergerakan dari arah seorang Lindisa yang tadinya dia pikir dia ketemunya sama Thor untuk di awal-awal kan bisa diagresifin gitu kan, tapi ternyata kali ini enggak, ketemunya Errol, berarti udah nggak bisa langsung all-inin ke Errol. Nih problemnya adalah Errol nih hero yang lumayan bisa masuk. Jadi kalau misalnya nanti Lindisnya gak dijagain atau misalnya nanti Lindisnya off position, misalnya ya, ini misalnya aja nih, Richternya udah jungle strike masuk ya, dia benar-benar udah komit banget ke dalam, ya kan, udah komit banget ke dalam, tapi Errolnya ini belum kelihatan nih. Ya kan, kalau misalnya Errol belum kelihatan, berarti Errol bisa masuk pakai Dragon Claw langsung masuk ke arah Lindis. Tapi dibalik lagi kalau misalnya Lindis bisa lari dari bush, udah keren. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kena ya udah. Kalau kena udah tamat. Kalau kena udah. Jadi menarik banget Thorn mid sama Timmy jungle. Abis itu kita lihat tadi
bener-bener pick and ban-nya juga dibolak-bolak ya hari ini Betul, ya. dibolak-balik membingungkan. Ini gue udah ngerasain banget panas dari saat ban and pick loh dari Yep. kedua tim. Gokil banget, let's go langsung masuk aja ke dalam game kedua antara Archangel melawan Saudara Esports kali ini. Dimana 1 poin pertama diamankan oleh Archangel. Yup, dan sekarang kita lihat rupanya kayaknya Mover sama Senko udah tahu kalau misalnya mereka hero yang kuat di early aja, jadi mereka langsung mencoba buat ngambil Sage Golemnya dan sepertinya ini easy banget dapatnya, langsung dapetan sama Kiseki dan ini langsung mereka nggak clear creep loh, bener-bener cuma Kiseki clear creep, abis itu langsung jalan semuanya ke buff biru, langsung di invade Diamankan ya, langsung di invade semua. Betul. Mau nggak mau sih, mereka harus coba bermain agresif dari Archangel. Dan ternyata agresivitas mereka berhasil juga membuahkan satu buff biru juga yang menurut gue itu lumayan pastinya. Untuk seorang Lorian untuk di awal-awal ya. Betul. Dan ini Roxy masih lawan Mina. Seperti El biasa masih Clasico ya? normal ya. Lumayan El Clasico banget sih. Kalau mungkin kalau di patch dulu El Clasico-nya Omen Roxy, sekarang Mina Roxy ya. Ya udah sama-sama tebal juga, Yes, sama-sama kayaknya bisa kabur itu gitu kan. boleh tuh di buff biru boleh kita lihat, itu ada war-nya sih. Iya, Dari iya. tadi sih ya. Makanya nih udah ada 3 orang yang coba bermain lagi-lagi agresif mengganggu pergerakan dari seorang Errolnya. Tapi dari seorang timnya kali ini timnya dipaksa buat ninggalin Thorn-nya sih. Ini timnya dipaksa buat ninggalin Thorn biar seorang Bener-bener Palevi sabar, tuh- iya bener-bener mereka harus sabar doang sih. Iya mainnya seperti makanya, ini kalau dekoynya coba nemenin seorang Padele terus, oke Padele jadi, tapi yang kesusahan adalah seorang Palevinya. Betul, Serba betul, salah betul, jadinya, betul, dibikin betul, serba betul, salah betul. dari seorang dekoy ini. Betul, mereka mau nggak mau harus rotasinya harus bisa mulai bareng-bareng terus ya, bertiga setidaknya mereka rotasinya sekarang. Jungler, mid, sama supportnya. Betul, astaga. Oke, kalau kita perhatikan juga sudah mulai ada pergerakan lagi. Sudah mulai ketahuan posisinya. Mereka ada depan terlebih dahulu, cara mover cukup agresif. Langsung coba dikasih putih-put, tapi diangkat lagi. Angkat derajatnya dulu bos, langsung masih bisa mundur ternyata ya. Yap, seperti ini kayaknya kalau gue lihat sih game-game early-nya bakal menjadi agak-agak GCS ya. Bakal menjadi agak-agak Garena catur season gitu ya. Waduh. Iya, cuman gini-gini doang gitu kan. Iya, galak-galakan aja. Galakan, tapi nggak ada yang coba all in dari salah satu tim ya. Nggak bisa, karena sesi ini juga kan tadi awal udah mulai kalah gold kan. Dan juga mereka tuh udah kepres gitu loh. Buff birunya nggak dapet 2 kali dan sekarang malah kasih duit ke Lindisnya ya kan. Ini kalau misalnya nanti Lindisnya kaya dalam 6 menit ke depan, kalau misalnya Lindisnya kaya sih udah bisa kelar gamenya. Iya. Bahaya. Tapi jangan lupa masih ada Tortimi. Itu dia yang menurut gua patut banget untuk patut untuk di respect. Waduh. Hati-hati, seorang Mavers udah ngeluarin juga Mark Hunter di sana. Udah ada satu yang juga yang connect karena 2 orang sekaligus, tapi gak masalah, masih bisa bertahan. Pasti ada seorang Padel dan juga Decoy. Gak ada follow lanjutan karena memang terlalu jauh di seberang batu kejauhan. Senko hati-hati. Berikan tas, coba untuk ngezoning out dari seorang Senko. Menang jarak cukup pede dari seorang Wanzi. Yep, dan sekarang kita lihat lagi rotasinya. Errolnya kayaknya bakal mulai dikasih makan di DS aja, karena kalau misalnya dia mau mencoba makan di bawah atau makan di tengah agak-agak susah. Dan Errol ini juga tetap harus dapat gol, tetap harus kaya juga buat bisa mendapatkan objektif dan juga bisa war. Wow, udah satu kuna iblis juga cabut, ternyata nggak mau mengambil resiko dari serang Wanzi, langsung lepas. Nah ini dia, gue suka banget dari saudara Sport, respect banget. Dan dari Thailand juga yang bakal coba digunakan terlebih dahulu kali ini. Kidorinya bakal coba dibuang ke depan, masih bisa cabut dan dilepas gitu aja. Tapi masih ada satu phantom step dari serang Wanzi. Hampir saja, itu kalau kena hilang, dia hilang. Rapi sih. Ark juga benar-benar rapi banget. Mereka cuma benar-benar mau ngambil objektif aja, dan ketika mereka udah dapat objektif cukup. Mereka dapat objektif, mereka mundur. Yang penting mereka bisa dapat farming, duitnya bisa makin banyak. Udah cukup buat mereka. Mereka bisa dapat 1 objektif, mereka bisa dapat gold. Benar-benar cukup buat mereka. Ya, memang itu sih yang harus mereka lakukan. Kenapa? Karena ya namanya juga ada Ibu Lindis ya. Ibu Lindis itu butuhnya apa? Late game. Butuhnya mid game dia udah kaya ya. Dan sekarang Tortiminya malah nggak berguna. Kenapa? Karena Haki-Haki langsung rotasinya berberapa? Berempat bos. Gak bisa, sama sekali gak bisa. Ini bakal ngeri banget. Minanya disuruh main sendiri dulu, sedangkan mereka bakal coba bergerak secara bersama berempat juga. Oke, sudah ada Mas Anhilatin juga yang bakal coba digunakan kali ini sama seorang Fadel, tapi masih belum bisa berdampak banyak juga. Cian bakal coba mengintai terlebih dahulu. Udah bakal coba ditarik, Agnis Grabnya connect, tapi masih ada Talent juga langsung coba dialin, gak bisa. Masih ada follow up juga, udah ada satu dari Nike yang connect karena seorang Palevi, tapi udah gak ada lanjutan, cuman ingin memukul mundur teman-teman dari arah SES.
Yap. Bagus banget zoningnya tadi juga beberapa penyelesaian juga yang sangat bagus dari movers di mana dia tuh nggak panik. Dan rupanya kita lihat moversnya, gue juga baru sadar nih kalau misalnya moversnya pakai visceral boost ya. Tadi kan ormarnya Diko yang pakai visceral boost. Rupanya sekarang Richternya yang pakai visceral boost. Rupanya apakah mungkin itu masih bisa? Apakah ini menjadi ide yang bagus? Kalau misalnya Richter sekarang memang di nerf tapi route-nya yang diganti. Oke Jadi ya. visceral boost. Tinggal ini emang mungkin butuh penyesuaian juga gitu kan. Iya. Tapi nggak masalah juga kalau kita lihat dari arah Archangel masih bisa mengamankan beberapa objektif besar juga yang masih bisa terambil. Di arah midnya juga bakal coba didorong terlebih dahulu, tapi udah di atas yang free juga. Kali ini 4 orang lagi-lagi bergerak ke atas terlebih dahulu. Movers udah mulai menzoning supaya tidak bisa di follow up juga ya. Udah ada creep kali ini, tapi di arah midnya itu ada pertempuran dari seorang Kisekinya. Bisa menahan 4 orang dengan sendirian. 0-0 udah mulai hadir. Hati-hati, di atas berhasil diambil Tower. Apakah ini gak akan ada point kill dari anak dua tim? Haki-haki tanpa Timmy, duitnya masih bisa sekaya Thorn. Aish, tapi kalau kita perhatikan dari seorang Jian kali ini bakal langsung dialin. Frost, tapi udah ada Agni Garf juga terlalu dalam dari serang Movos. Retail satu flicker masih bisa cabut Movos. Tapi dari serang Decoy, satu flick menggunakan satu putih-put juga nggak kena siapapun, sayang sekali. Langsung dimasukin lagi sama serang 0-0 kali ini. Dan serang paling sedikit offset, masuk masih ada Mark Hunter. Tapi kalau kita perhatikan juga, Mouse Adiletonnya connect karena serang 0-0. Fadel mendapatkan free hit, udah ada Bringer Bro juga. Langsung bangun lagi, tapi serang Fadel kali ini bakal coba diincar 3 orang sekaligus depan dan belakang. Sedikit kebingungan dan bisa diambil lagi kali ini. Coba bertahan, Putih-Put masih coba ada, coba bersabar, masih ada terlebih dahulu dari arah Artikopnya. Nggak masalah, coba bertahan dari serang Wanzi, Kunai Blitz. Wah gila Senko Wanzi, jago banget sih dua-duanya. Iya, masih coba mengejar terlebih dahulu. Pinwheel, itu dia Blitz yang berhasil mengalahkan Wanzi. Mantap banget. Ini udah pertandingan mikro di 2 abisal dari kedua tim, benar-benar bagus banget. Gue suka banget ngeliat Senko berantem sama Wanzi ya. Bocil melawan salah satu orang yang mikronya paling bagus di SL. Yes. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang Senko gokil juga kali ini. Gokil. Oke, Abyssal ketiga bakal coba hadir nampaknya, tapi bakal coba di-start oleh teman-teman Archangel. Saudara e-sport butuh banget objektif besar untuk mendulang gold terlebih dahulu ya, sebelum nanti memulai perang gitu kan. Dan sekarang kita lihat lagi gold lindisnya bahkan bisa mengungguli Thorn yang ditempel sama Timmy. Haki-haki berarti benar-benar pesugihan gamingnya kuat banget. Teman-temannya bisa give up gold buat dia dan wah keren banget sih, gue suka sih. I like Haki-haki, you keren ya, you keren. Oke. Tetap tenang aja dari sarang Haki-haki juga ya, nggak perlu panik kali ini. Mike Golem udah mulai dicoba-coba lagi. Jean coba bertahan terlebih dahulu tapi seharusnya nggak bakal bisa. Udah ada satu jungle strike juga masuk ke serang Jean, nggak masalah, masih bisa cabut terlebih dahulu. Tapi dari arah desa udah mulai terbuka lebar, bisa aja mau dimulai sama sarang Haki-haki karena udah ada satu setup juga yang bakal dilakukan. Langsung deres banget boy, setengah darah tersisa, tidak ada follow up masuk ke arah DS, gak berani sama sekali teman-teman dari arah saudara esports, dan DS tanpa ada kontes berhasil diamankan oleh teman-teman dari arah Archangel. Archangel kayak lindisnya kayak 2 archer di titik saudara esports. Sebenarnya late-nya masih bisa balik, tapi ini udah titik bahaya. Kenapa? Karena lindisnya kaya banget coy. Jadi kalau mau dibawa ke late pun agak susah, tapi udah ada Ignis Grave dari Jan dan harus pulang begitu saja dari 0-0. 0-0 terlalu dalam, but it's okay. Masih ada Demon Claw kali ini, coba cabut dari seorang Valevi terlebih dahulu. Mundur nampaknya dilepas. Archangel tidak bisa bermain agresif karena memang tadi terpick off dari seorang 0-0-nya ya Pak ya? Yap. Ini 0-0 tuh udah kalau misalnya udah arah-arah sekarang mid game late game tuh udah menjadi tank ya. Udah menjadi tank nih buat Archangel. Kenapa? Karena jadinya movers yang jadi ini warrior-nya gitu. Jadi side lane-nya buat tim Archangel. Masuk lagi, Iseki udah mulai mundur terlebih dahulu, tapi Jean kali ini udah ada satu Serenek juga bakal digunakan sama seorang Iseki untuk nge-clear dengan begitu cepat aja. Jean bakal coba dicicil-cicil terlebih dahulu, Pinwheel 2 kali, satu Welling Blade juga, Sirkintas keluar dari seorang Wanzi kali ini. Snake Golem bakal coba diperebutkan, Mas Annihilator-nya ternyata nggak bisa mendapatkan satu buff biru ya. Nah di arah bawah juga udah mulai didorong terlebih dahulu, coba didapatkan dari arah tower tier 2 di arah bawah, yang seharusnya nggak akan bisa ditahan, tapi lo lihat di arah Mita cukup kuat nampaknya, masih tetap bisa tertahan. Drake coba digunakan untuk mendorong di sisi bawah, udah ada 4 orang yang bakal coba fokus terlebih dahulu, tapi 4 orang lainnya juga udah mulai hadir, masuk menggunakan satu putih-put dari sarang Decoy, tapi dari Decoy connect terlalu jauh, gak bisa di follow up kali ini. Di arah mid berpindah, berhasil dihancurkan dari arah tier pertamanya.
objektif gaming yang bagus banget sebenarnya dari tim Arc, dimana mereka bisa ngezoning dengan sangat baik, mereka bisa dapetin objektif dengan sangat aman. Dari tadi Lidisnya benar-benar aman banget, maksudnya gak perlu banyak war gitu ya, masih bisa farming dengan sangat bagus, dapat goldnya juga. Bahkan sekarang Lidisnya udah mulai lebih kaya daripada Thor-nya, walaupun Thor-nya 3-1, walaupun Thor-nya makan, tapi bener-bener Arcangelion bisa make kekurangannya Ses, dimana Thor-nya itu benar-benar ditempel banget sama Timmy kan. Yes. Jadi kayak mereka tuh bisa pakai itu dengan mereka rotasinya tuh lebih cepat daripada Thor nama Timmy-nya. Thor nama Timmy-nya dari tadi ketinggalan buat war. Nanti pas udah ada sisa-sisa war baru mereka masuk gitu kan. Jadi kayak kepake banget ya. Maksudnya menurut gue bagus banget juga, kepake banget. Tim Arc ini benar-benar bisa outplay makronya tim Ses buat kali ini. Ya tinggal ditungguin aja gitu kan, dan posisinya dihindari pertarungan melawan Fadel. Jadi teman-teman dari Archangel juga bisa langsung nge-burst ke arah satu orang sekaligus. Betul. Dengan mereka rotasi bersamaan, dan itu bagus banget. Tipikal-tipikal permainan cepat memang dibutuhkan untuk teman-teman Archangel. Tadi satu trap juga masih belum bisa digunakan. Kali ini objektif menunggu DS saja terlebih dahulu, karena kalau coba dipaksakan dari arah saudara esports pun ini masih bisa bertahan dan cukup kuat. Ingat, tadi satu Ignis Grabs-nya dari seorang Chen itu bisa satu orang terpick off, dan itu ngerusak rotasi dari Archangel. Betul. Itu ngubah keadaan banget, dan tadi itu Archangel harus mau nggak mau planningnya tuh harus dipospon sedikit. Dan ketika lu pospon, Thor nama Timmy-nya makin detik makin kaya gitu. Thor-nya tuh makin detik makin kaya, Thor-nya makin detik makin sakit. Jadi ini benar-benar tadi juga udah benar-benar buy time yang bagus juga dari saudara esports. Dan ini tuh gamenya tuh nggak bisa di-end. Kenapa? Karena menurut gua gini, lu punya 2 archer dari Ses, ya kan? Berarti lu mau defense high ground itu gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nanti Ses ini mau ngambil long war, kalau misalnya mereka mau ngambil war yang panjang, itu bisa banget. Kenapa? Karena mereka punya Binge Bro. Itu yang pertama. Betul. Abis itu Thorn itu benar-benar normal attack banget. Yes. Jadi dia mau war lama tuh bisa. Tapi dari Archangel tuh gak bisa war lama. Karena mereka dipukulin Thor, Zero dipukulin Thor, Movers dipukulin Thor, itu hilang darahnya cepet banget karena Thor seperti kita tahu di patch sekarang tuh lagi sakit itu. Iya, hati-hati. Masuk ke arah late game ini bakal jadi bahaya banget. Apalagi dari Thor juga udah punya bow ya. Wah itu bakal jadi kuat banget durability-nya juga. Jadi udah ada Binge Bro nantinya, ditambah satu bow juga. Sangat-sangat berbahaya dari serang Fadel. Mau nggak mau mereka harus kelarin game ini dengan secepat mungkin dari Archangel. Betul. Dan mereka setidaknya ya, kalau misalnya mereka nggak mau war yang lama, mereka harus war yang cepat, atau mereka harus dapetin objektif dengan cepat, mundur lagi, reset lagi, dan harus seperti itu. Oke, sudah mulai masuk dari seorang Jansen. Konya Pinwheel masuk keluar. Dari Decoy karena 2 orang, tapi masih ada cleansing ternyata coba digunakan sama seorang Decoy. Tapi masih ada satu Drake kali ini yang bakal coba berfokus ke arah satu objektif tower di arah high ground. Oke, di sisi tengah juga bakal coba didapatkan terlebih dahulu. Kali ini udah terjadi pertempuran. Masuk dari seorang Palevi cukup berani. Namun lo lihat dari seorang Senko yang mendapat free di arah belakang. Terlalu dalam Drag Dominion. Tapi gak masalah, mancing karena motor sekaligus. Dipancul palanya, mover terangkat, gak masalah. Satu orang dari seorang Zero memang terlalu dalam, but is okay. Dapat satu objektif yang cukup besar kali ini dari seorang Senko. Menggunakan satu flickernya, langsung Pinwheel, Wailing Blade, tapi masih belum bisa mengambil ke arah seorang Fadel. Langsung coba dibersihkan. Seri naik, keluar ke arah seorang Decoy kali ini. Coba datang lagi teman-teman dari arah saudara esports. Bertahan dengan begitu kuat, di sisi atas masih belum bisa didapatkan. Yep, ini udah waktunya untuk reset lagi buat Arc. Zero udah kena pick off tadi, ya kan? Dan seperti yang tadi gue bilang, mereka cuma harus dapat objektif dengan cepat karena mereka nggak bisa war lama-lama. Dan rupanya itu yang benar-benar Arc lakukan. Mereka benar-benar bisa dapetin 2 towernya dengan sangat efektif. Yes. Cuma kehilangan Zero itu mah udah untung banget dapat 2 tower, bos. Dapat 2 towernya, banget ya. Iya kan, cepet. Maksudnya mereka cepet lagi dapat objektifnya kan. Mereka tahu mereka harus split di mana, dan mereka udah mengerjakan itu dengan sabar. Jadi ini udah nice banget. Dan sekarang kita lihat udah ada langsung inisiasi lagi nih. Ini udah ada trapping. Kayaknya mereka udah mau lihat-lihat aja nih. Kira-kira kita bisa menangnya gimana ya kan. Dua-duanya udah ngumpul di mid. Dan sepertinya dari tim Archangel malah mulai buat mau split di atas ya. Tapi kayaknya mereka mau bohong-bohongan aja. Betul, ini cuma kita lihat ini bakal aja. kayak gimana. Sebenarnya ini mereka sama-sama tahu ya kan. Sama-sama tahu mereka tuh sama-sama tahu, karena emang udah pasti menit-menit segini kalau nggak kelihatan di map pasti coba nge-trap terlebih dahulu. Betul, udah ini mah benar-benar cuma berantem mental aja nggak sih kalau Iya, ya tinggal nunggu waktu aja dari arah kedua tim untuk pecah perangnya, karena dari tadi memang belum ada war yang bener-bener pecah banget dari kedua tim. Cuman kehilangan 1, 2, bis itu kelar. 1, 2, kelar lagi gitu kan. Astaga, gila nih. Udah oke, otot luar biasa digunakan beberapa kali ya kan, cukup jago, tapi sekarang gue udah kayak ngeliatnya orang kayak main catur, bener-bener pakai otak. Betul. Ini perhitungannya segini, menit segini gini, ini kita harus ngambil ini. Betul.
Dan ya karena memang kalah tower banget dari tim SES, mau nggak mau ya dia harus mengorbankan, menurut gue DS itu udah dikorbankan aja. Kenapa? Karena udah pasti kalah view, Betul. kalah vision gitu loh. Jadi ya udah sekarang SES gue lihat cuma mencoba untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mereka defend dulu. Karena masih ada satu tower terakhir dan itu berarti super minion belum bisa dikeluarkan. Dan sekarang kita menunggu. Udah ada yang Abyssal. Sebenarnya ya di titik ini SES bisa berantem. Harus berantem sih lebih tepatnya. Karena lo lihat dari satu orang terpick up dari seorang mover ternyata terkena tangkapan dari gas. Langsung coba dimasukin terlebih dahulu. Tapi dari seorang Valevi bakal coba masuk ke dalam semak. Ternyata ada 2 orang. Terina keluar, masuk ke arah 1 orang. Masih ada Dead Cow yang coba connect ke arah seorang Jiro. Kali ini bakal coba dialih juga dari seorang Fadel. Dapat pretty, pancul palanya terkena up. Dapat lagi putih-putih karena 2 orang. 2 orang tumbang dari seorang Archangel. Gak masalah, coba bertahan terlebih dahulu. Ada Drake yang dipaksa untuk keluar terlebih dahulu. Surikantos juga udah mulai dipaksa kali ini. Mundur teman-teman Archangel. Gak bisa satu persatu ternyata mulai terpick off. Nice job, momennya bagus banget. Tapi Senko tarik lagi Senko, Actigraph-nya lagi-lagi. Luar biasa dari seorang Jean. Lagi-lagi mendapatkan satu mangsa yang sangat-sangat bagus. Dan ini udah ngebalikin banget gua rasa 3 orang tumbang. Nice job by SES, bener-bener nice job banget. Momennya berubah sejak movers keculik. Mereka harus keculik satu-satu dari tim Ark. Dan ini bener-bener mistake yang cukup krusial ya kalau menurut gue ya buat dari tim Ark. Tapi dengan kayak gini Ark ini bisa dapetin Enes Abyssal mestinya dengan mudah ya. Walaupun gak ada yang mati sebenarnya dari tim SES. Dan itu bener-bener udah nice job banget sih. Ini kalau misalnya mereka bisa dapetin Abyssal, kalau SES bisa dapetin Abyssal, ini gamenya bisa berbalik. Jadi mau gak mau ini Ark sama SES udah di titik dimana mereka dua-duanya harus fight buat Abyssal. Oke, bakal coba dikasih jungle strike terlebih dahulu. Ditarik lagi dari sarang Movers kali ini. Masih ada satu retaliate, satu flicker juga bakal coba untuk cabut terlebih dahulu. Udah nggak ada ultimate dari sarang Jean. Harusnya bisa digas kali ini teman-teman dari arah Angel, tapi cukup low. Senko-nya udah mulai hadir kembali. Hati-hati, Zero juga udah mulai bergerak. Padel menerima damage cukup banyak, juga harus lebih berhati-hati lagi kali ini. Enrage bakal coba dimulai terlebih dahulu. Jean lagi-lagi bakal coba menzoning, menjadi orang terdepan. Jean mainnya bagus banget, gila, sabar banget ini orang, gokil. Kalau kita perhatikan juga dari seorang Senko, masih coba bertahan terlebih dahulu. Awas Zero posisinya terbaca. Dark Dominion dari seorang Zero aku belum lihat untuk di berantem terakhir dia berguna dengan baik ya. Iya. Dan ini dua-dua dari tim bener-bener cuma ya udah kita reset aja sampai DS-nya keluar. Astaga. Gue yakin di kedua tim kalau udah kayak gini, kalau emang udah gak bisa fight dan mereka udah tahu mereka udah gak bisa fight, posisinya mereka udah tahu di mana-mana dan mereka juga gak bisa masuk ke posisi itu. Jadi sepertinya ini udah akan jadi fight yang sangat alot aja buat Abyssal sih. Ya, selama Super Creep belum keluar, gua rasa teman-teman dari arah Saudara Report masih bisa tetap bertahan gitu kan. Yep. Dan masih bisa untuk ngekontes semua objektif yang kelihatan, entah itu Enrage ataupun dari arah DS. Bakal coba digangguin lagi dari seorang Zero kali ini Ini ya. ses agak rugi sih. Ini ses agak rugi sih. Terlalu lama. Terlalu lama dan tadi di-push sama Ryoma ya kan, di-push sama Senko. Mau nggak mau mereka cuma berempat, mereka nggak tahu nih mereka mau fight buat Abyssal atau mereka mau buat DS, tapi DS-nya langsung dapat kan sama Ark. Gila, lagi-lagi ada pengalih perhatian yang bagus banget dari seorang Zero dan Movers tadi. Tadi pura-pura ngebaiting aja. Makanya. Ya kan nahan-nahan di arah bawah, tapi dari arah DS-nya bener-bener nggak ketahuan sama sekali. Ketangkap lagi. Masuk lagi dengan jarak yang cukup jauh. Tapi gak masalah, dia terang Movers masih ada satu retaliate kali ini. Coba bertahan terlebih dahulu di sisi atas, sudah ada pertempuran juga yang mana. Dari seorang Valevi cukup low ternyata. Coba dicicil, Haki-Haki udah mulai ketahuan. Waduh, sakit banget. Langsung dihilangkan di dash auto tag. Hilang dengan begitu cepat. Senko kali ini bakal coba menjadi incaran. Putih-put bakal coba connect terlebih dahulu. Masuk lagi karena Senko. Masih ada Swelling Blast. Bakal coba masuk di incar terlebih dahulu. Udah ada pertukaran. Masih bisa hidup lagi. Predator ini juga bakal coba keluar. Udah ada Bingebro juga. Tapi gak bakal menjadi kejar sama seorang Senko. Sayang sekali. Teman-teman dari Arangel harus kehilangan 2 anggotanya. Gimana caranya 1 lawan 3 Senko masih bisa ngebunuh Fadel secepat itu? Gak bisa sih. Itu jago banget sih. Nah, ini bakal ketarik lagi nih sama seorang Jean nih. Lihat nih, langsung coba respect aja ke arah flickernya juga. Dimana Surikentos dari seorang Wanzi juga udah mulai kerasa cukup sakit. Tapi Fadel udah sakit banget. Ini udah waktunya Fadel main. Parah. Dan ini harusnya udah jadi waktunya buat mereka nge-push juga. Karena menurut gue ini adalah udah waktu yang sangat bijak untuk mereka mulai nge-push. Fadel udah mulai sakit, langsung dijagain sama Timmy. Roxy sama Timmy-nya udah bisa jadi daging aja sih. Udah jadi samsak daging aja sih buat tim Ark. Fadelnya bisa kasih damage dengan sangat bagus. Astaga, ini pertarungannya seru banget guys. Tolong buat kalian yang di rumah, let's go. Dari arah like-nya tembusin ke arah 3000, itu 300 like lagi. Yang nonton hampir 4000. Let's go teman-teman. Buat bantuannya para challenger sudah mulai ketat.
ditarik juga kali ini. Udah ada satu retailer, coba mundur dari seorang Movers. Tapi lo lihat sakit banget dari seorang Fadel, astaga, bergetar hati Movers, bergetar jiwanya. Wah itu sakit banget sih. Itu dikasih auto attack doang, Mbak. Auto attack doang loh, Thorn. Waduh. Waduh, dem. Kok bolong nih darah gue? Movers lagi-lagi coba bertahan terlebih dahulu kali ini. Coba mundur, nampaknya menggunakan jungle strike. Retailer bakal coba masuk, bakal coba dialin. Udah ditarik lagi-lagi sama seorang Jean. Gak bisa bertahan Movers ya. Satu persatu terpick off. Dibalikin teman-teman dari arah Kecil. Bingung, nge-endnya gimana? Nge-endnya gimana karena tornya udah mulai jadi. Tornya jadi, ini udah menit ke-20. Ingat, Ses 2 Archer. Yes. Ya, Ses 2 Archer. Ini sakit banget coy. Wah gila. Aduh, luar biasa sekali ya. Dari ada kedua tim sama-sama, tapi tetep aja sama-sama nggak mau ngalah, dalam artian Nggak mau ngalah. mati Iya. satu tetap masih bisa gangguin yang mau objektifnya dihabisin dulu betul. semua, sehingga Ses walaupun menang jumlah tapi nggak ada objektif yang bisa diambil gitu Betul. kan. Dan ini benar-benar jadi titik lemah buat Ses di mana dia punya tower terakhir, tapi tuh mereka harus balik lagi. Kenapa? Karena karena gue udah menang tower, ya udah gue push aja nih creep di tower terakhirnya. Jadi mau nggak mau mereka harus selalu mundur. Ini mereka harus punya satu member mereka yang benar-benar push aja, constantly push tower atasnya dulu sampai tower atasnya, tower DS-nya si Ark bisa jebol, baru mereka mulai bisa fight, baru mereka mulai bisa berantem. Kalau ini ya, kalau si tower pertama DS-nya itu jebol, itu Ses itu kemungkinan menangnya jauh lebih gede. Kenapa? Karena dengan kayak gitu view DS dari Archangel berkurang, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini benar-benar bisa membantu creep dari Ses juga ke push lebih baik. Oke, tapi dari seorang Riomanya alias seorang Senko kali ini bakal coba ngedorong terlebih dahulu. Mau DS nggak jadi, bocah ragu-ragu nih ya dari saudara esports. Iya, jadi mereka tuh Ark tuh tinggal main split aja. Tinggal mainin creep aja sebenarnya. Tinggal main creep aja kalau udah kayak gini, pinter banget mainnya. Makanya dari tadi mereka susah banget nge-endnya dan harus lebih sabar lagi. Kenapa? Karena Ses juga benar-benar harus bisa meng-manage creep mereka dengan baik. Dan Archangel udah benar-benar tahu celahnya karena udah sisa satu tower. Jadi makanya ini gamenya jadi benar-benar alot banget. Kenapa? Karena dua-duanya benar-benar nggak mau war. Dua-duanya benar-benar nggak mau kalah. Ses nggak mau lose point mereka. Dan Archangel masih mencari kunci untuk kemenangan mereka. Oh, berbahaya sekali pastinya. Tapi kalau kita perhatikan juga kali ini ya, 5 orang sudah sama 5-5 juga. Dimana dari Rawoya juga bakal coba dibuild dari seorang Senko biar bisa makin tebal lagi ya. Tapi kalau kita perhatikan di sisi Decoy dan juga Fadel selalu bersama kayak anak kembar nih ya. Betul, kayak anak kembar siam ditempel ya. Astaga. Tuh, lihat itu Decoy sama Fadel dua-duanya nempel di situ berdua. Udah. Ngapain coba? Bang, tolong. Siapapun yang ada bakal coba bergerak ke arah DS itu bakal dikasih putih-put langsung di auto attack. AFK dia, auto AFK dia. Tolong jangan dua-duaan di dalam semak ya, agak bahaya sih itu. Aduh, bahaya. Tapi di arah mid, udah ada kesempatan dalam kesempitan kali ini. Demon Claw bakal coba digunakan terlebih dahulu. 4 orang akhirnya terpatil teman-teman dari arah saudara esports. Tertarik, gak jadi ngambil DS, diulur lagi. Objektifnya Ses bingung. Ses gak tahu mau DS, gak tahu mau defend, gak tahu mau war. Mereka masih belum tahu calling-callingnya, kayaknya tadi kebagi-bagi banget. Seharusnya tadi tuh fokus di satu aja. Wah gila sih, ini udah bingung banget sih dari kedua tim sih. Oke Senko, hati-hati dari seorang Giannis sudah berlari sebagai atlet ya kan, siap-siap untuk menarik semua orang yang ada di depan matanya. Tapi udah ada pertukaran buff aja dari arah Enred dan juga DS kali ini. Oke. Ide yang bagus ya. Mereka tuh benar-benar nunggu banget DS-nya benar-benar gak boleh disentuh sama siapapun. Mereka berdua adu-aduan creep, dan ketika udah ada objektif dari DS dan Abyssal, mereka berdua ya udah kita bagi-bagi aja. Gitu kan. Yes, akhirnya dibagi-bagi gitu kan, dan sekarang di sisi atas sudah ada big wave juga yang sebenarnya harus di-clear pastinya. Tapi ini momentum, ini gua nggak tahu momentum buat siapa, dua-duanya masih sama-sama kuat. Bingung gak sih? Salah satu game terlama di ASL Season Spring 2021. Ini Drake-nya 24 menit, bos. Makanya ini Drake-nya mesti ada 3 nih baru jebol yang atas nih. Kalau satu doang cepet banget, udah sama Torno udah hilang itu 2 kali tembak, astaga. Gila, itu Archangel udah 5 kali DS loh. Udah 5 kali DS tapi masih belum bisa nge-end. Udah 5 kali DS. Bingung nge-end, belum ke end gamenya dong kayak gini. Ini gue gimana nge-endnya? Ini gimana? Kita mau pick off, dia yang ke pick off gitu kan. Makanya ini apa kayak tadi aja, Bay? Apa tadi kan lo ada saran juga kan, gimana kalau misalnya lo orangnya mau curen aja gitu. Aduh. Tapi nampaknya dari seorang Wansi kali ini bakal coba sedikit berlebihan, sedikit offset. Tapi sudah ditungguin sama seorang Jian. Oh,
grabnya sedikit miss kali ini Masih seorang Jansen. miss. Dan sudah menjadi info yang cukup bagus. Atasnya bisa banget untuk di-push. Dari seorang Roxy udah nggak ada ultimate kali Slow ini. push banget. 1G udah nggak ada flicker lagi. Tinggal ngadenin seorang Padelnya doang ya. Seri naik, bakal coba dilempar. Nggak kena siapa-siapa. Palevinya sedikit offset. Masuk dia karena 3 orang sekaligus cukup berani. Tapi memberikan free cukup banyak karena seorang Padel. Karena seorang Jiro-Jiro bakal coba mundur. Murang satu Dragmonionnya. Langsung mundur lagi dari seorang Senko juga. Udah ada satu Sri Kentos kali ini. Bakal coba dibuka juga. Tertarik ke arah belakang. Dan berhasil dihancurkan. Dari arah tower jadi arah atas. Akhirnya. Zoningnya udah bagus banget, tapi sayangnya tadi si agronya, kalau menurut gue tadi Ses tuh gini, Ses udah terima. Dia udah bilang, ya udah nggak apa ini super minion aja. Nggak apa-apa ini kita habis aja towernya. Yang penting mereka ke zoning, mereka nggak bisa end sekarang. Bakal kita pikirin lagi caranya buat nge-counter momennya dan juga buat ngambil momen selanjutnya di mana mereka bisa menangin gamenya. Dan sekarang kita lihat Palevi. Awas Kiseki, hati-hati Kiseki. Bakal coba dikejar juga kali ini. Diburu satu persatu nampaknya masih ada seorang Zero juga yang bakal coba menahan pergerakan dari seorang Palevi. Senko. Hati-hati Senko di arah bawah. Siap-siap untuk nge-end karena game